Sekarang coba kita akan membahas di mana tab atau pengambilan suara untuk ke bus atau ke monitor ya. Nah, contoh ini ya. Saya mau kirimkan ini misalnya ya, kebetulan ini ada bus 910 ini buat yang direkam ini ya. Saya mau mengirimkan channel 14 ini ke bus ini ya. Nah, di sini kita bisa cek di send. Coba cek di ini 910. Ya. Ini bisa, ini ada ada ini petunjuknya ya. Ini kalau di layer 1 di sini kelihatan ada levelnya dan mute, terus ada tombol di kanan ini follow LR pen, atau kita bisa pen sendiri. Ini kebetulan follow LR pen, jadi kalau di ke LR nya pennya di tengah, yang ke monitor juga yang ke bus 910 juga akan di tengah ya, jadi biar mudah gitu ya. Kemudian kita cek di layer 2. Nah, ini kemudian pada posisi push. Push ini maksudnya apa? Push ini posisi push fader. Jadi ini kan ya, ini ya. Ini channel yang ke master. Ini saya turunkan. Musiknya jadi tidak terdengar. Tapi pada waktu saya naikkan, dia semakin keras. Ya. Jadi signal yang dikirim ke bus 910 ini tadi, yang dimaksud push adalah push fader. Push fader itu adalah signal diambil setelah fader. Jadi kalau fadernya itu naik, berarti signalnya nambah ke sini. Ya, ya, ini kirimannya ke bus 910 ya. Ini dicek. Nah, ini kirimannya. Nah, bisa tahu ya. Ini kedip-kedip menandakan ini posisinya signal ngirim ke bus gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau ini channel yang ke LR ini saya naikkan, dia ada signal. Nah, ini bisa dilihat signal ke situ. Semakin keras. Ya, semakin keras ya. Itu push ya. Kemudian kita akan rubah kemana? Nah, ini ke pre ya. Nah, sebentar. Kalau pre ini coba saya turunkan dulu ya. Ini nanti jadi keras banget. Nah, pre ini saya putar ke kiri. Nah, pre itu maksudnya adalah pre fader. Jadi signal dari channel 14 ini dikirimkan ke bus 910 tanpa dipengaruhi fadernya yang ke LR. Masa? Iya, coba ini ya. Ini tak naikkan kirimannya. Ya. Tahu ya, ini kan masuk suaranya ya. Nah, jadi nggak terpengaruh dengan ini, kan ini posisi mati. Saya tutup ini. Jadi kalau dibuka di ruangan terdengar, di speaker utama terdengar. Kalau saya tutup gini di speaker ruangan nggak terdengar, tapi di kiriman ini tetap terdengar. Seperti itu. Nah, terus saya kecilkan dulu ya. Nah, terus pre dan push signal yang diambil itu setelah semua proses yang ada di channel. Semua proses yang ada di channel itu apa? Baik gain, kemudian low cut, kemudian gate, kemudian dinamik atau kompresor, kemudian EQ. Ya. Jadi kalau pre dan push itu semua proses yang ada di channel, dari gain, low cut, gate, dinamik, dan equalizer itu ngefek semua ke kiriman yang pre dan push ya. Itu ngefek semua. Nah, lanjut ya. Kemudian ini EQ, kemudian ada tanda panah kanan. Ini maksudnya push EQ. Ya, push EQ. Jadi signal diambil setelah equalizer, gitu. Nah, sekarang posisi kita akan cek posisi equalizer ya.
posisi equalizer sebentar ya. Kita lihat di sini. Nah, equalizer itu setelah gate dan sebelum dinamik kalau ini. Ya, karena dinamiknya itu setelah equalizer. Tapi bisa jadi bisa di set juga gini. Tapi pada biasanya defaultnya ini di post gini. Ya. Nah, jadi kalau kita di send ini posisinya EKI terus ada tanda panah itu post EKI. Maksudnya adalah signal yang dikirim ke bus 910 ini tadi itu diambil setelah equalizer. Jadi tidak terpengaruh kompresor. Misalnya ya, tadi kan dinamiknya itu kan setelah EKI ya. Kalau ini signal diambil dari setelah EKI, jadi kompresornya ya nggak ikut ke nggak ikut ngefek ke kiriman bus 910 ya. Nah, supaya bisa kalau mau mendengarkan efeknya kompresor yang di channel ini ya kayak gini. Saya rubah dulu ke pre biar tahu ya. Ini kompresornya kayak gini. Nah, ini ngompres ini. Kalau nggak ngompres kayak gini. Nah, ini ngompres. Ya. Nah, tapi kalau di posisi post EKI, kompresornya nggak ngefek. Jadi kalau di luar itu saya kompres, yang di monitor nggak terpengaruh. Jadi yang mempengaruhi cuma equalizer aja. Jadi biasanya gini, kalau misalnya contoh mic vokal ya, penyanyi gitu nggak mau misalnya dengar di monitor itu terlalu vokalnya terkompres, akhirnya signal yang dikirim ke monitor diambil dari post EKI aja gitu, post EKI aja supaya dia tidak merasakan efek dari kompresor yang bekerja untuk speaker ke jemaat gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngompresnya nggak sampai over ya, kayak ini tadi kan buat contoh aja, jadi kompres kejem ya. Jadi kalau didengerin kayak gini kan kejem banget ini. Ya musiknya, keliru. Nih. Nah, ini lah kan kejem. Tapi kalau ngompresnya nggak sampai gini ya, nggak apa-apa, ambil dari pre. Tapi kalau misalnya ngompresnya kejem, ya karena sesuatu hal ya, ini ngambilnya dari setelah EKI aja, post EKI, yang tandanya gini. Nah, lanjut, kemudian ada ini lagi, tanda panah ke kiri dan EKI, ini berarti pre-EKI, jadi sebelum EKI, jadi signal diambil sebelum EKI. Nah, bisa dilihat tadi di sini, nah ini di gambarnya ini, posisinya EKI itu di tengah-tengah gate dan dinamik. Jadi kalau sebelum EKI ya berarti setelah gate. Kalau gate-nya nggak dipakai, berarti signal ya diambil sebelum EKI. Jadi kalau kita ngerubah-ngerubah equalizer gitu ya, kita ngerubah equalizer yang ekstrim gitu di sini ya, gini nggak ngaruh ke kirimannya ya, nggak ngaruh. Tapi kalau kita ngerubah lokat ini ngaruh ke kirimannya ya, karena lokat kan posisinya di sebelum equalizer gitu ya, gitu. Ini biasanya mungkin biasanya untuk ear monitor ini, kalau kayak gini biasanya untuk settingan kiriman untuk ke ear monitor, supaya equalizer yang ke speaker yang ke jemaat itu equalizernya tidak mempengaruhi ke yang ke earphone-nya teman-teman musisi gitu ya. Contoh misalnya yang agak biasanya enggak suka di EKI itu misalnya bass gitar misalnya. Bass gitar mungkin di speaker luar sepertinya frekuensi low ke subwoofer itu kenceng banget. Nah, tapi itu dibutuhkan oleh pemain bass di telinganya, di ear monitornya. Nah, bisa ngambil signalnya dari sebelum equalizer. Nah, jadi nanti adjustmentnya, lokatnya jangan di lokat tinggi-tinggi, ya mungkin di 20, 30 atau 40 Hz. Kemudian
selebihnya mungkin mau ngekat lagi di channel, kalau untuk outnya ya di channel equalizernya. Jadi yang kekirim ke ear monitor tidak terpengaruh gitu ya. Itu biasanya salah satunya gitu. Nah, pakai yang pre-EQ ya, bisa dilihat ini tadi pre-EQ. Masih ada lagi in dan low-cut. Ya ini sudah jelas-jelas. Ini juga bisa. Ini tadi berarti cuma preamp dan low-cut aja yang mempengaruhi. Ini bisa juga untuk kayak ear monitor kayak gitu. Jadi signal yang diambil ya setelah ini, setelah preamp dan low-cut. Ini dua ini. Jadi nggak melalui gate dan seterusnya. Jadi hampir mirip dengan yang ini ya, pre-EQ ini tadi ya. Cuma pre-EQ tadi masih ada gate. Jadi kalau gate-nya dipakai ya masih terpengaruh, mempengaruhi signal untuk yang dikirim. Nah, terus ada lagi satu, tadi sengaja saya lewatin ya, yang paling kanan ini. Grup, subgroup. Jadi kalau kita putar ke kanan, nah itu jadi subgroup. Jadi istilahnya di bus 9 dan 10 nanti jadi subgroup. Nah itu bisa kita pakai untuk, jadi ndak ada kiriman yang model kayak gini lagi. Jadi langsung jadi grup gitu loh. Jadi nggak langsung jadi grup dua gini, grup satu kiri dan kanan gini. Jadi nggak perlu ngirim lagi gini, cuma ngerubah ini channelnya ini menjadi mode grup. Biasanya buat misalnya ngegrup untuk drum, ngegrup untuk instrumen selain drum, misalnya keyboard, gitar, nah, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bassnya mau dipakai monitor ya kita nggak punya sisa untuk grup, mode grup ya udah nggak bisa ya, akhirnya kita pakai untuk mode bass saja ya. Jadi ini kita kembalikan misalnya ke post atau ke pre. Nah, oh ya, mumpung saya ingat, post ini bisa dipakai juga yang biasanya untuk kiriman multimedia mungkin ya. Jadi misalnya ya kayak gini, ini anggaplah multimedia ini ya, ini saya kirim, ini saya posisikan di post kan. Jadi kalau saya buka akan bunyi di jemaat dan di monitor ini. Jadi kalau saya tutup akan secara bersamaan menutup baik yang di monitor maupun yang di jemaat atau di FOH. Jadi ini bagus untuk misalnya kita multimedia supaya pada waktu ngeplay ataupun fade out itu bisa smooth gitu ya. Misalnya kita mau fade in, karena ini udah di play musik dari multimedia gitu ya, buat musik awal mungkin untuk streaming misalnya ya, ini kita bisa naikkan bisa fade in gini, atau pada waktu habis kita bisa fade out gini. Jadi kesannya lebih rapi, lebih clean, lebih bersih gitu ya. Ataupun untuk di ruangan juga misalnya style video dari pengkhotbah misalnya, kita bisa fade in tapi dengan cepat, atau bisa fade out dengan lebih gradual ya. Oke, demikian ya, itu pengambilan suara yang untuk ke bass melalui send dari tiap channel ya. Terima kasih.